Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Arifin dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan contoh video ceramah tentang 3 amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah muhadharah yang diampu oleh dosen kita, Al-Ustadz Muammar Qaddafi, SOS MPD. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dosen Al-Ustadz Muammar Qaddafi SOS MPD selaku pengampu mata kuliah muhadharah. Yang terhormat teman-teman dari kampus STAI PTDII yang saya cintai, dan hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dan hadir di dalam majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman ilmiah seperti sekarang ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dengan nomor NIM 20010010. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit materi tentang 3 amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah ibnu Mas'ud, beliau bercerita, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ilallah ya Rasulullah? Amal apa yang dicintai oleh Allah wahai Rasulullah? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Lalu apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu apalagi ya Rasulullah? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-jihadu fi sabilillah, atau jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebut di atas, bahwasanya 3 amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya atau salat di awal waktu. Yang kedua, birrul walidain, atau berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, atau jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. As-salatu ala waqtiha. Dari hadis tersebut, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah salat pada waktunya. Mengapa begitu penting dan begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan salat pada waktunya? Pada hadis tersebut menempatkannya pada yang pertama. Karena begitu pentingnya salat
Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin." Salat itu tiangnya agama. Ada suatu bangunan yang kelihatannya kokoh, namun apabila tiangnya rapuh, maka bangunannya pun ikut roboh. Ada suatu gedung yang kelihatannya kokoh, namun tiangnya begitu rapuh, maka gedungnya pun ikut roboh. Begitu pula pentingnya sholat pada diri manusia atau pada diri kita masing-masing. Karena apa? Karena dengan menjaga sholatnya, kita bisa menjaga yang lainnya. Dan dengan baiknya sholat, maka yang lainnya pun akan ikut baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging, yaitu hati. Apabila hatinya baik, maka seluruh amalnya pun ikut baik. Dan apabila hatinya buruk, maka seluruh amalnya pun ikut buruk. Begitu juga dengan sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amal pun ikut baik. Dan apabila sholatnya buruk, maka seluruhnya pun ikut buruk. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian keutamaan dari sholat adalah kita terhindar dari kelalaian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maun ayat 5. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Terkadang kita yang sering ataupun yang bekerja lebih mengutamakan pekerjaannya daripada salat. Karena apa? Ketika waktu sholat datang, begitu ramai orang-orang yang datang kepada pekerjaan kita. Misalkan kita sebagai seorang penjual, ketika kita waktu sholat datang, dagangan kita begitu laris, sehingga kita lupa akan waktunya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian amalan yang kedua yaitu berbakti kepada orang tua ataupun birrul walidain. Birrul walidain. Kita sebagai umat manusia yaitu wajib menghormati atau berbakti kepada kedua orang tua, di mana baik orang tua itu masih hidup ataupun sudah mati. Kewajiban kita ketika beliau masih hidup adalah memuliakannya, menghormatinya, menyayanginya, dan memberikan yang terbaik untuknya. Adapun berbakti kepada orang tua ketika beliau sudah wafat, yaitu dengan kita mendoakannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Begitu pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, sehingga Allah menetapkannya beliau yang kedua setelah kita disuruh untuk menyembah beliau. Beliau menetapkannya kepada posisi yang kedua. Adapun yang pertama yaitu kita disuruh untuk menyembah beliau, dan kemudian yang kedua yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada orang tuanya, dan murkanya Allah itu tergantung kepada murka kedua orang tua kita. Selanjutnya, amalan yang ketiga yaitu jihad fi sabilillah atau jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Waktu dulu jihad itu dikaitkan dengan perang. Sebagaimana zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika dulu ada orang-orang kafir Quraisy yang melakukan kesalahan, maka kita wajib untuk memeranginya. Tapi tidak dengan sekarang. Jihad fisabilillah di waktu sekarang yaitu tidak harus kita pergi
ke Palestina, ikut kepada mereka berperang melawan Zionis Israel, ataupun kita pergi ke Lebanon seperti halnya, ataupun kita jihad di jalan Allah dengan mengatasnamakan Allah sebagaimana orang-orang yang lain. Tetapi jihad di jalan Allah pada masa sekarang ini yaitu dengan mengamalkan perbuatan-perbuatan baik serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang sesungguhnya yaitu di masa sekarang ini adalah kita melawan hawa nafsu kita sendiri. Hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Dan kesimpulannya yaitu bahwa amalan-amalan yang dicintai oleh Allah itu ada 3. Yang pertama, sholat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain. Dan yang ketiga, jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.